Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat OIF, kembali lagi di podcast OIF UMSU. Nah, kali ini kita akan membahas dengan tema podcast kita, strategi dan pola kesehatan pegiat astronomi bersama Kak Suyo Martin Pradani. Oke, mungkin Kak Suyo, selamat datang di OIF UMSU. Boleh mungkin dijelaskan atau diperkenalkan dulu dirinya ke teman-teman kita? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suyo Martin Pradani. Biasa teman-teman manggil Suyo. Oke, Kak Suyo, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Nah, teman-teman, mungkin kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Jadi, kita di sini penasaran nih, Kak, soal dampak aktivitas astronot itu di luar angkasa itu bagaimana sih, Kak, dampak aktivitas mereka di sana? Oh, dampak aktivitasnya bagi kesehatan Iya. tubuh ya, Kak ya. Jadi tuh kan kita ketahui itu ya, kalau di astronot itu di luar angkasa sana, untuk para astronot itu mereka keadaannya itu berbeda dengan bumi yang biasa kita tinggali gitu. Kalau di sana tuh memang benar-benar yang nggak ada gaya gravitasi, sedangkan di bumi ini kita gaya gravitasi gitu, ada gaya gravitasi gitu. Pasti itu udah ada perbedaan lah untuk metabolismenya, pasti ada yang terganggu gitu. Nah, jadi metabolisme tubuh yang terganggu itu tuh kayak otak kita tuh juga terganggu ketika di sana karena harus menyesuaikan gitu-gitu. Karena di sana itu yang seharusnya biasanya kan kita itu udah lama tinggal di bumi gitu kan. Sementara kita itu keluar angkasa itu tempat yang baru gitu kan. Jadi itu harus butuh adaptasi. Nah, otak itu sempat bingung gitu kan dengan keadaan tubuh yang biasanya itu ada gaya gravitasi. Kenapa ketika di sana tidak ada gaya gravitasi gitu. Jadi itu bisa menyebabkan mabuk perjalanan seperti itu. Oh, ternyata mabuk itu nggak hanya di dalam aja ya, jadi Kak? astronot juga bisa mabuk. Iya, benar. Jadi para astronot juga bisa mabuk kalau keluar angkasa. Gitu. Pantas kalau astronot itu, kalau teman-teman lihat astronot itu biasanya kalau lama di luar angkasa tiba-tiba pulang ke bumi itu kayak lupa gitu ya, Kak? Kayak linglung gitu, kayak apa nih gitu. Jadi kayak beda banget gitu ya antara di luar angkasa sama kita di Beda bumi. sekali. Oke. Terus selanjutnya jadi gini, ada seorang pengamat astronomi, tidak hanya astronot nih. Jadi mereka melakukan pengamatan, biasanya kayak benda-benda langit di malam hari. Biasanya itu kan mereka begadang tuh kan, Kak. Jadi sebenarnya apa sih tips dari Kakak sendiri untuk pengamat astronomi atau pegiat astronomi itu ketika mereka mengamati benda-benda langit malam? Tips untuk kesehatannya gitu. Kesehatannya. Jadi sebelum kita membahas tentang bergadangnya nih, Kak ya. Jadi di tubuh kita tuh, tubuh yang diciptakan oleh Allah gitu tuh ada namanya siklus atau pola yang benar-benar teratur gitu. Namanya itu siklus sirkodian. Yang mana siklus ini benar-benar alami yang terbentuk dari tubuh karena pola hidup kita dalam 24 jam gitu. Contohnya seperti kita itu biasa tidur di jam 9 malam dan terbangun di jam 5 pagi gitu. Ini kan terus-menerus kita lakuin terus-menerus gitu. Sampai terkadang karena rutin gitu, kita tuh nggak butuh alarm untuk bangun di jam 5 pagi gitu, dan kita nggak perlu memaksakan untuk tidur di jam 9 karena memang benar-benar udah ngantuk di situ kan. Jadi siklus ini adalah siklus yang dibentuk sama tubuh secara alami untuk menjaga kesehatan tubuh kita gitu. Nah, ketika pada seseorang yang begadang, itu kan siklusnya ini pasti terganggu ya, Kak. Seharusnya tidur di jam 9, jadi tidur di jam 2, jam 4, lebih lama gitu ya. Gitu. Lebih lama. Nah, ini mengganggu siklus itu. Nah, jadi tubuh ini memberi alarm gitu kan kepada diri kita gitu. Bahwasanya harus tidur nih biar istirahat gitu, biar besok enak gitu kan. Dengan cara memberikan rasa ngantuk gitu. Jadi rasa ngantuk itu bukan semata kayak waktunya tidur itu adalah alarm dari tubuh untuk menyuruh kita istirahat gitu karena kecapean gitu kan. Udah waktunya tidur gitu. Nah, sementara orang yang bergadang itu mengabaikan hal itu. Nah, sementara tubuh itu butuh namanya istirahat itu dalam satu hari 7-8 jam gitu. Nah, istirahat ini penting gitu kan untuk mengistirahatkan tubuh, untuk kayak mengistirahatkan tubuh, jadi ketika besok pagi bangun itu jadi fit kembali. Nah, otak juga untuk reaktivasi kembali gitu.
Jadi untuk tipsnya gitu kan supaya mereka tuh tetap fit di pagi hari kembali dan beraktivitas seperti biasa, kira-kira tips dari kakak nih sebagai yang menggeluti bidang kedokteran gitu kan, jadi tipsnya tuh apa sih untuk pegiat astronomi yang sering tuh begadang tengah malam gitu loh? Jadi itu kan namanya kebutuhan istirahat itu benar-benar harus kita penuhi dalam 7 sampai 8 jam per hari. Nah, untuk tipsnya itu ya kita harus bisa spend waktu untuk istirahat gitu. Jangan memang terkadang begadang itu tidak kita harapkan gitu kan. Terkadang karena tuntutan pekerjaan, tuntutan entah kita lagi skripsian dan lain-lain gitu yang mengharuskan kita harus begadang. Tapi ketika memang sudah selesai, ya harus istirahat gitu. Jangan kayak ngopi dulu, scroll handphone dulu, jangan gitu. Berarti tipsnya tuh memadatkan jadwal yang benar-benar harus kita kerjain ya Kak. Harus bener-bener spend waktu yang bagus lah, manajemen waktunya harus bagus. Iya gitu. Benar, jadi harus pandai manajemen waktu gitu. Oke, selanjutnya nih untuk kita bahas tentang dampak positif dan negatifnya matahari bagi manusia. Tapi kita lebih fokus kepada bagaimana sih memaksimalkan dampak positif matahari bagi kesehatan kita sebagai manusia tuh Kak. Jadi sinar matahari ya, sinar matahari itu banyak kali manfaatnya bagi kehidupan lah gitu kan, bukan cuma manusia aja, tumbuhan, hewan itu juga banyak manfaatnya dari sinar matahari itu. Nah, untuk manusia itu sendiri manfaatnya itu ada. Jadi dalam tubuh kita itu ada vitamin D, yang mana vitamin D itu bisa aktif dengan bantuan sinar matahari gitu. Jadi dengan adanya sinar matahari itu sendiri, vitamin D dalam tubuh kita aktif, jadi bermanfaat vitamin D-nya itu. Jadi manfaat vitamin D-nya itu untuk ke tulang. Oh, berarti vitamin D itu dari dalam tubuh kita ya? Iya. Berarti bukan dari sinar mataharinya. Selama ini informasi yang mungkin ya saya dapatkan, atau mungkin bahkan teman-teman juga sempat mendapatkan informasi bahwa dari sinar matahari itu sebenarnya sinar matahari itu berikan vitamin D, tapi sebenarnya dari dalam tubuh kita ya, yang mana vitamin D itu bisa aktif dengan sinar matahari gitu. Jadi kan mungkin ada nanti yang beberapa pertanyaan kayak mana kalau terlalu banyak berjemur, apakah kelebihan vitamin D? Enggak seperti itu. Karena vitamin D itu alami dari tubuh, jadi tubuh bisa mengontrol, oh ini udah cukup nih, jadi udah cukup segini aja yang diaktifkan gitu. Kira-kira rentang waktunya berjemur itu kapan sih Kak? Jadi rentangnya itu 15 sampai 20 menit itu sudah cukup. Dalam 1 minggu itu 3 kali aja sudah cukup. Di waktu jam berapa tuh? Di waktu jam 9 sampai jam 10 pagi itu berdasarkan anjuran dari WHO. Oh, berarti jam 9 sampai jam 10. Iya, jam 10 pagi. Oke. Itu ada pengaruhnya nggak Kak? Kalau misalnya kita kan di Indonesia tuh lebih panas gitu, mataharinya sama. Kayak orang barat tuh kan kayak sengaja datang ke Indonesia untuk bahkan untuk kayak menghitamkan kulit mereka gitu. Ada nggak pengaruhnya? Biar seksi gitu ya, tan-tan gitu ya, pintelnya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang pigmen kulit itu kan pigmen kulit hitam, putih, sawo matang gitu kan, itu pigmen kulit. Jadi sebenarnya pigmen kulit itu ada manfaatnya bagi tubuh. Jadi pigmen kulit itu sebagai proteksi alami dari tubuh kita terhadap sinar matahari. Kan sinar matahari ini banyak nih kandungannya, ada UVA, UVB, UVC gitu kan. Nah, untuk proteksi dirinya itu tubuh mengeluarkan melamin tubuh, yang mana melamin tubuh ini menyebabkan kulit kita jadi agak sedikit gelap. Jadi kalau tubuh banyak mengandung melamin, itu kulitnya akan gelap gitu. Makanya kalau kita panas-panasan gosong gitu kan. Nah, itu salah satu proteksi tubuh untuk melindungi kulit gitu. Jadi sebenarnya semakin gelap kulit seseorang itu semakin bagus proteksi tubuhnya. Jadi orang yang maaf kata gitu, orang yang berkulit hitam itu lebih bagus proteksinya, karena kan efek negatif dari sinar matahari ini kan banyak kan Kak. Iya benar, bahkan sampai bisa membuat kulit kita kena kanker ya. Iya, kanker kulit gitu. Oh pantas kalau misalnya kita pakai sunscreen tuh, saya lihat di TikTok tuh ya, jadi kayak mereka pas nge-review tuh dikasih sinar apa gitu, jadi kayak hitam gitu. Nah itu sebenarnya itu kayak kan, kalau itu kan sinar ultraviolet, gitu, ultraviolet gitu. Nah kan kalau misalnya itu sebenarnya sama dengan cahaya matahari, tapi itu mungkin versi portable ya gitu, enak dibawa-bawa gitu. Nah itu untuk menguji ketahanan dari sunscreennya, SPF-nya.
Oh gitu. Oke, kita beralih dari persunscreenan, terus udah bahas tan kulit tadi, soal perjemuran matahari juga dan manfaatnya untuk tulang atau tubuh kita. Kita juga beralih nih. Jadi kan kalau misalnya astronot itu kan berada di luar angkasa nih, terus pasti mereka juga menyediakan obat-obatan untuk mereka sendiri, dan mungkin ketika ada mereka mengalami sakit atau ada mungkin terluka gitu, apakah obat-obatnya itu beda dengan kita yang manusia ini yang tinggal di bumi, nggak di luar angkasa gitu? Sebenarnya obatnya tuh sama. Jadi kalau misalnya di sana butuh antibiotik, kita beri antibiotik juga. Mungkin hasilnya nanti yang berbeda, karena kan kita yang di bumi dengan kita yang di astronot itu metabolismenya sudah berbeda, karena ada ketergangguan adaptasi dari yang di bumi ada gravitasi, di sana tidak ada gravitasi, itu kan terganggu tadi metabolismenya. Jadi mungkin efeknya itu gitu yang tidak maksimal kalau obatnya digunakan di sana, karena tubuh kita juga tidak baik-baik saja ketika di sana. Berarti sama aja ya sebenarnya untuk karena masih sama-sama manusia. Iya, sama-sama manusia. Oke, jadi kalau misalnya nih mereka kan minum obat-obatan, terus pencernaannya itu gimana sih Kak sebenarnya? Metabolisme tadi kan ada kita bahas sedikit juga. Mungkin teman-teman mau lebih jelasnya lagi nih, pencernaannya apakah itu sistemnya sama juga dengan kita, atau jam-jamnya itu juga sama dengan kita juga, itu gimana sih? Kalau untuk sistem pencernaan itu terganggu pastinya, karena kan perbedaan. Jadi itu misalnya kita di bumi itu makan pagi, siang, malam gitu. Nah, waktunya itu rentang waktunya itu sama gitu kalau kita di sini. Sedangkan kalau kita di sana kan kita nggak tahu gitu kan. Jadi jangka waktunya itu juga berbeda. Jadi itu juga bisa mempengaruhi faktor pola makan gitu. Kemudian juga stres. Stres itu juga bisa mempengaruhi saluran pencernaan. Sejauh ini ada nggak sih Kak penelitian di kedokteran itu yang mengatakan bahwa astronot itu ketika pulang dari luar angkasa terus mereka kembali lagi ke bumi, ada nggak sih penelitian yang mengatakan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan gitu tentang tubuh mereka dengan kita yang orang biasa gitu, yang selama hidupnya tuh biasa aja di bumi gitu, dengan mereka yang di luar angkasa? Jadi ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwasanya manusia yang baru pulang dari luar angkasa kemudian mendarat ke bumi itu tuh ada penipisan struktur kulit, kemudian ada juga pengecilan otot, atrofi otot, baru ada pengapuran dari tulang. Gitu. Pengecilan otot itu gimana sih Kak maksudnya? Apakah mereka jadi semakin lemah gitu? Jadi kan kadang ada seret yang kita lihat ya, mereka kayak nggak kuat memegang sesuatu gitu. Apa berpengaruh? Jadi gini, jadi kalau organ tubuh kita itu kan organ tubuh kita kayak tangan gitu kan. Ini kan bisa digerak dan memang fungsinya untuk bergerak. Jika dia tidak digerakkan atau didiamkan aja nih kayak gini selama bertahun-tahun gitu kan. Nanti dia tangan kita ini akan mengecil, itulah atrofi otot karena tidak digunakan gitu. Nah begitu juga yang di sana, karena kan di sana juga geraknya juga terbatas kan. Iya. Terus mereka kayak ringan gitu ya, karena nggak ada gravitasi. Jadi kayak melayang-melayang gitu teman-teman. Oke, mungkin kayaknya sampai sini aja dulu soal pembicaraan kita tentang strategi dan pola kesehatan pegiat astronomi. Terima kasih untuk Kak Suyo yang sudah menyampaikan ilmu yang luar biasa untuk kita hari ini. Dan teman-teman mungkin sampai di sini aja dulu pembahasan kita. Kami ucapkan terima kasih dan see you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.